Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dr. Anda Hajjah Arpalubis SPD MPD. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kalor. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu. Jadi, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang disebabkan oleh perubahan suhu. Nah, jadi kalor itu sama dia dengan panas. Jadi kalor itu dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Cara perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tidak diikuti perpindahan massa. Contohnya, misalkan kita memanaskan sebuah sendok, maka yang kita panaskan ujungnya, maka yang di dekat tangan kita itu lama-kelamaan akan panas. Itulah contoh secara konduksi, perpindahan kalor secara konduksi. Secara rumus berlaku dia jumlah kalor H sama dengan Ka kali delta T per L. Jadi H di sini jumlah kalor, K-nya adalah koefisien konduksi, A-nya adalah luas, L-nya adalah panjang atau tebal batang. Yang kedua, perpindahan secara konveksi, yaitu perpindahan kalor disertai gerakan partikel. Secara matematis berlaku rumus H sama dengan H kecil kali A kali delta T. Di sini H adalah koefisien konveksi. Nah, contohnya ini adalah ketika kita memanaskan air. Kita memanaskan air di dalam dandang. Yang pertama panas adalah bawahnya. Kemudian lama-kelamaan partikel itu naik ke atas, akhirnya semua air yang di dalam dandang itu akan panas. Itulah perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga secara radiasi, yaitu perambatan gelombang elektromagnetik. Jadi contohnya matahari. Secara rumus berlaku W sama dengan E kali T pangkat 4. Atau boleh juga W sama dengan Q per T. Nah di sini T-nya adalah suhu mutlak. Suhu mutlak itu dia harus dalam Kelvin. Kalau dia masih dalam Celcius maka ditambahkan 273. Sedangkan W di sini adalah energi. Tau itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Dia sudah merupakan suatu tetapan. Nilainya adalah 5,672 kali 10 pangkat minus 8. Nah, sedangkan E-nya di sini adalah koefisien emisivitas. Nilainya itu, E itu bisa lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi E itu 1, itu dianggap benda itu hitam sempurna, pemancar dan penyerap kalor yang baik. Jadi benda hitam ya itu dianggap sebagai pemancar dan penyerap kalor yang baik. Nah, kita lihat besar kalor yang diperlukan untuk perubahan suhu. Jadi maksudnya jika misalkan kita panaskan ya, maka berlakulah rumusnya itu Q, kalornya itu adalah M kali C kali delta T. Di sini Q itu adalah kalor, M-nya massa, C-nya itu adalah kalor jenis. Nah di sini bisa Ananda lihat C-nya itu adalah C kecil. Kalau dia C kecil adalah kalor jenis. Dia nanti ada juga C, tapi dia C besar. C besar itu adalah kapasitas kalor. Nah kalau kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di sini ada grafik kenaikan suhu terhadap waktu. Di sini ada minus 40 derajat, ada 0 derajat, ada 100 derajat, dan ada 120. Nah, yang garis merah-merah ini itu adalah perubahan suhu. Kalau dia perubahan suhu, maka berlaku rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sekarang kita lihat.
ini benda ya masih dalam es. 0 derajat, di bawah 0 derajat itu merupakan gumpalan es. Jadi gumpalan es itu ketika dipanaskan, dia nggak bisa langsung panas. Dia akan berubah dulu. Berubah suhunya dulu menjadi 0 derajat, dia menjadi menjadi air, tapi air masih yang dingin. Kemudian masuk dia ke 0 derajat, maka terjadilah dia di sini perubahan kalor. Jadi Q-nya itu di sini massa kali kalor lebur. Kemudian dari 0 derajat sampai 100, dia adalah perubahan suhu. Berlakulah dia rumus Q sama dengan MC kali delta T. Jadi setiap yang merah-merah itu perubahan suhu, dia rumusnya adalah Q kali MC. Kalau dia dari 0 ini, dia perubahan wujud. Kalau dia perubahan wujud berlaku misalkan dari es menjadi air. Misalkan dia dipanaskan dalam 100 derajat tadi, dia menjadi uap, maka berlaku dia rumus ml uap. Kalau dia 0 derajat tadi, ml air, lebur dia ya, lebur dia esnya dulu. Nah, setelah dia 100 derajat, maka dia menjadi uap sampai dia 120 derajat. Nah, di sini ada keterangan gambar. Jadi AB itu tadi perubahan suhu ya. Kemudian BC perubahan wujud, kemudian ED dia perubahan suhu lagi. Kemudian DE perubahan wujud sampai dia menjadi uap mendidih. Nah, kalor pada perubahan wujud, dia rumusnya tadi sudah sama-sama kita lihat tadi dari grafiknya, Q sama dengan ml. ml-nya itu massa kali kalor lebur. Kalau dia sampai 100, ya berarti dia sudah menjadi uap, menjadi M kali kalor uap. Azas Black itu adalah banyak kalor yang diterima sama dengan banyak kalor yang dilepas. Secara matematis kalor, rumus kalor tadi adalah Q. Q itu adalah MC delta T. Jadi Q terima sama dengan Q lepas. Berapa yang diterima, segitulah yang dilepas. Nah, di sini ada contoh soal. Air bermassa 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius dicampurkan dengan air bermassa 150 gram sehingga suhu akhir campuran 40 derajat Celcius. Tentukan suhu awal air yang bermassa 150 gram. Nah, kalau ada soal seperti ini kita lihat dulu. Yang mana menerima, yang mana melepas. Kalau melepas itu berarti suhunya memang suhu tinggi. Yang memberi itu kan pasti yang lebih tinggi. Jadi 90 derajat itulah yang memberi. Berarti airnya 60 gram, suhunya 90 derajat. Itulah yang melepas. Sedangkan yang menerima adalah air yang 150 gram. Berapa suhunya ketika itu? Nah, itulah yang ditanya. Nah, kita lihat dari soal itu diketahui M1 60 gram, M2 150 gram, T1 90 derajat Celcius, T akhir setelah dicampur 40 derajat Celcius. Yang C air itu sudah merupakan satu tetapan, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanya T2. Kita masuk ke rumus. Q lepas sama dengan Q terima. Jadi yang melepas tadi adalah 90 derajat. Berarti M1C air kali delta T1 sama dengan M2C air kali delta T2. Di sini sama-sama air. Kita masukkan delta T, di sini kuncinya. Delta T1 itu rumusnya harus T1 kurang TC. Jadi ketika suhu panas tadi yang setelah dicampur, pasti dia suhu awalnya itu dia harus 90 kurang 40.
Di situ dia kuncinya menentukannya ya, yang melepas. Kalau yang menerima, dia suhu awalnya kan berarti kan 40 derajat. Itu 40 derajat setelah bercampur. Sebelum bercampur dia pasti suhunya di bawah 40 derajat. Makanya dia kurang T2. Berarti di sini yang perlu kita ketahui, ya Ananda ketahui, kalau delta T1 itu yang melepas itu rumusnya T1 kurang TC. Setelah dicampur dia pasti dikurang. Sedangkan di sini TC-nya kurang T2. Maka kita masukkan M1-nya 60, CA-nya 1, T1-nya 90 kurang TC. Sama dengan 150, M2-nya 150, kemudian kali 1 CA-nya, kemudian TC-nya 40 kurang T2. Nah, di sini T2 inilah yang ditanya. Jadi, kita masukkan 60 kali 9 kali 1 60. Buka kurungnya dengan catatan setiap yang di dalam kurung itu dikalikan dia dengan 60. 60 kali 90 sama dengan 5.400. 60 kali minus 40 adalah 2.400 sama dengan 150 kali 1. Kalikan buka kurungnya dengan catatan setiap yang di dalam kurung dikalikan dia dengan 150. 150 kali 40 sama dengan 6.000 kurang 150 T2. Nah, kita pindahkan. Karena yang mau ditanya T2, kita pindahkan. T2 jadi 5.400 kurang 2.400 adalah 3.000. 150 kali 40, 6.000 kurang 150 T2. 150 T2 sama dengan 6.000 kurang 3.000. T2 sama dengan, kawan si T2 adalah 150, letaknya di bawah sebagai yang dibagi. 6.000 kurang 3.000 adalah 3.000, maka dapat hasilnya 620 derajat Celcius. Nah, contoh yang kedua, es bersuhu min 10 derajat Celcius sebanyak 100 gram. Kemudian pada es tersebut diberi kalor sehingga seluruh es mencair menjadi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Tentukan besar kalor yang diberikan pada es. CS sama dengan 0,5, LS 80, C air sama dengan 1. Nah, dari soal kita lihat, TS adalah min 10 derajat Celcius, sedangkan CS-nya adalah 0,5. C air adalah 1. T air sama dengan 20 derajat. LS sama dengan 80. Ditanya Q. Masukkan ke rumus. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, jadi tadi kan saya bilang kalau misalkan es itu dipanaskan, dia tidak langsung bisa panas. Dia berubah wujud dulu, berubah suhu dulu, ya. Nah, inilah dia. MC delta T itu berubah suhu. Setelah dia berubah suhu, maka ditambah ML tadi. MS kali L, massa es. Kemudian baru dia berubah suhu lagi. MC delta T. Nampak kan di sini rumusnya? Q1 suhunya masih di bawah 0 derajat, min 10. Maka kita masukkan MA-nya 100, C-nya 0,5, delta T-nya 0 kurang 10. Jadi suhu awalnya minus 10, suhu akhirnya 0, berarti 0 kurang 10, minus 10. Tambah MS-nya 100 kali L-nya. L lebur kali 80. Baru berubah suhu lagi. Massa kali C kali delta T. Yaitu 100 dikali 1. Suhunya kan 20. 20 kurang 0. Maka dia dapatlah hasilnya 100 kali 0,5 adalah 50 kali 10.
berarti 5.000 tambah 8.000 tambah 2.000 sama dengan 10.500 kalori. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa lebih semangat dan pembahasan ini bisa bermanfaat bagi Ananda. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.